Hai, ketemu lagi dengan saya Asmarani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti, Bekasi. Kali ini saya mau membahas tentang memahami psikologi perkembangan anak bagi pengembangan aspek seni anak usia dini. Psikologi perkembangan anak. Perkembangan anak khususnya usia dini penting dijadikan perhatian khusus bagi orang tua dan guru, sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Kenapa dikatakan unik? Karena proses perkembangannya terjadi bersamaan dengan Golden Age. Begitu pentingnya sehingga sangat mempengaruhi apa dan bagaimana mereka di masa yang akan datang. Untuk itu, orang tua ataupun guru harus memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana cara menstimulasinya. Adapun tahap-tahap tumbuh kembang manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neonatus. Neonatus itu umur dari lahir sampai 28 hari. Bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Toddler 1 sampai 3 tahun. Prasekolah 3 sampai 6 tahun. Dan ini termasuk golongan anak usia dini. Usia sekolah 6 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 atau 20 tahun, dewasa muda 20 sampai 40 tahun, dewasa menengah 40 sampai 65 tahun, lalu selanjutnya dewasa tua. Keempat tahapan perkembangan anak usia dini tersebut, neonatus sampai prasekolah, dapat diuraikan menjadi neonatus. Pada tahap ini, perkembangan neonatus sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai keinginan. Implikasinya yaitu membantu orang tua untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukan. Bayi usia 1 bulan sampai 1 tahun, pada tahap ini tumbuh kembang terbagi menjadi 4 tahap perkembangan, yaitu bayi usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, dan 9 sampai 12 bulan. Uraiannya adalah bayi usia 0 sampai 3 bulan yaitu mengangkat kepala, mengikuti objek dengan mata, melihat dengan tersenyum, bereaksi terhadap suara atau bunyi, mengenal ibunya dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak, menahan barang yang dipegangnya, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. Pada bayi usia 3 sampai 6 bulan, mengangkat kepala sampai 90 derajat, lalu mengangkat dada dengan bertopang tangan, belajar meraih benda-benda yang ada dalam jangkauannya atau di luar jangkauannya, menaruh benda-benda di mulutnya, berusaha memperluas lapang pandang, tertawa dan menjerit karena gembira bila diajak bermain, mulai berusaha mencari benda-benda yang hilang. Pada bayi usia 6 sampai 9 bulan, sudah mulai duduk tanpa dibantu, tengkurap dan berbalik sendiri, merangkak meraih benda atau mendekati seseorang, memindahkan benda dari satu ke tangan yang lain, memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, bergembira dengan melempar benda-benda, mengeluarkan kata-kata tanpa arti, mengenal muka anggota keluarga dan takut pada orang lain, mulai berpartisipasi dalam permainan tepuk tangan. Pada bayi usia 9 sampai 12 bulan, berdiri sendiri tanpa dibantu, berjalan dengan dituntun, menirukan suara, mengulang bunyi yang didengarnya, belajar menyatakan 1 atau 2 kata, mengerti perintah sederhana atau larangan, minat yang besar dalam mengeksplorasi sekitarnya, ingin menyentuh apa saja dan memasukkan benda-benda ke mulutnya, berpartisipasi dalam permainan.
toddler 1-3 tahun. Nah, pada usia ini terjadi peningkatan kemampuan psikososial dan perkembangan motorik, baik motorik halus maupun kasar. Tahap ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu pada usia 12-18 bulan, anak mulai mampu berjalan dan mengeksplorasi rumah serta sekeliling rumah, menyusun 2 atau 3 kotak, dapat mengatakan 5-10 kata, memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing. Pada usia 18-24 bulan, anak mampu naik turun tangga, menyusun 6 kotak, menunjuk mata dan hidungnya, menyusun 2 kata, belajar makan sendiri, menggambar garis di kertas atau pasir, mulai belajar mengontrol buang air besar dan buang air kecil, menaruh minat kepada apa yang dikerjakan oleh orang yang lebih besar, memperlihatkan minat kepada anak lain dan bermain-main dengan mereka. Usia 2-3 tahun, anak belajar meloncat, memanjat, melompat dengan 1 kaki, membuat jembatan dengan 3 kotak, mampu menyusun kalimat, mempergunakan kata-kata saya, bertanya, mengerti kata-kata yang ditunjukkan kepadanya, menggambar lingkaran, bermain dengan anak lain, menyadari adanya lingkungan lain di luar keluarganya. Pada usia prasekolah 3-6 tahun. Pada usia ini, pertumbuhan fisik lebih lambat. Ketika sedang bermain, anak mencoba pengalaman baru dan peran sosial. Tahap ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu anak usia 3-4 tahun. Berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga, berjalan pada jari kaki, belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri, menggambar garis silang, menggambar orang, hanya kepala dan badan saja, mengenal 2 atau 3 warna, bicara dengan baik, bertanya bagaimana anak dilahirkan, mendengarkan cerita-cerita, bermain dengan anak lain, menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudaranya, dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana. Nah, anak usia 4-5 tahun mampu melompat dan menari, menggambar orang terdiri dari kepala, lengan, dan badan, dapat menghitung jari-jarinya, mendengar dan mengulang hal-hal penting dan cerita, minat kepada kata baru dan artinya, memprotes bila dilarang apa yang diinginkannya, membedakan besar dan kecil, menaruh minat kepada aktivitas orang dewasa. Pada anak usia 6 tahun, ketangkasan meningkat, melompat tali, bermain sepeda, menguraikan objek-objek dengan gambar, mengetahui kanan dan kiri, memperlihatkan temper tantrum, dan mungkin menentang dan tidak sopan. Pengembangan aspek seni pada anak usia dini. Untuk menjadikan anak cerdas, kreatif, dan berkarakter, memang harus distimulasi sejak dini. Salah satu untuk mencapai itu adalah memberikan mereka pelajaran seni. Diketahui, usia dini merupakan periode emas untuk melakukan proses stimulasi aktif sebagai bekal perkembangan serta pertumbuhan kelak saat dewasa. Pada usia dini, anak sudah mampu menerima keterampilan dan pengajaran sebagai dasar pengetahuan dan proses berpikir melalui otak. Dari sisi emosi, pendidikan seni dapat berfungsi sebagai alat untuk mengasah kepekaan dan rasa kepedulian sosial anak. Dengan membuat puisi misalnya, anak akan berusaha mengeluarkan pendapat dan perasaan yang terpendam di lubuk hatinya. Ketika melihat kondisi lingkungan terdekatnya, anak akan lebih peka dan perhatian dengan apa saja yang kejadian yang terjadi pada dirinya dan sekelilingnya. Rasa empati terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain juga ikut terlatih. Pengembangan seni pada anak juga dapat dijadikan sarana mengeluarkan emosi secara sehat.
tanpa menyakiti atau mengganggu orang lain. Dia bisa nyanyi dengan teriak-teriak, mencoret-coret buku gambar, atau menari sesuka hati saat marah. Emosinya jadi diluapkan dengan berkesenian. Fungsi seni juga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Saat anak tampil di atas panggung atau di depan teman-temannya untuk mempertunjukkan bakatnya, dia merasa kelebihannya itu bisa membuat dirinya bangga. Menari dan musik juga dapat mengasah gerakan motorik kasarnya karena selalu bergerak. Oke, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.